warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati dan kita banggakan Bapak Fasilitator Bumper Materi yang saya hormati Bapak dari istimewa ini komentator ini. Kemudian senang pitanya jangan pukul Pak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, peserta pelatihan PM yang hadir pada siang hari ini. Pada pagi menjelang siang, syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maaf petunjuk taufiknya juga. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sempat kumpul-kumpul di tempat ini dan tidak asing lagi kita dan sudah beberapa kali bertemu. Ya alhamdulillah mengisi dan si Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Bapak Materi, saya tampil pada kali ini yang menyampaikan apa yang saya dapat, yaitu laporan kegiatan peningkatan kapasitas guru merancang RPP berbasis pembelajaran mendalam. Kenapa berpikir ini saya angkat? Karena PM ini adalah kegiatan baru di ranah pendidikan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan, sehingga setelah saya mengadakan pertemuan di sekolah dengan teman-teman guru, dikasih juga petunjuk cara demokrasi itu, Pak. Bakti, mudah-mudahan selesai semua kajian ya kayaknya ini penting. Lanjut. Langsung inti. Kemana jemputmu? Ya. Latar belakang dan jiwa. Kenapa kita di kamar tulisannya bodoh? Kemarin bilang perempuan. Ya. Saya tambah begini. Anak-anak apa supaya ketinggalan jam. Ya, ini yang biasa asalkan. Oke, latar belakang dan tujuan paradigma baru. Kurikulum Merdeka menuntut perubahan dari sekadar penguasaan pengetahuan menuju pengembangan keterampilan. Guru masih terkendala dalam merancang PPP yang mendukung hal ini. Tujuan program: satu, meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana supaya ada peningkatan pemahaman dan konsep dari pembelajaran mendalam itu. Kemudian kedua, melatih menyusun RPP yang berorientasi pada siswa. Jadi memang RPP dibuat ya untuk dipakai mengajar untuk anak-anak. Kemudian mendorong kolaborasi dan retensi antar guru. Di mana ada kolaborasi antara guru dengan guru, sehingga terjadi sharing pendapat untuk mencapai solusi. Oh, dia terman. Jadi semuanya penyesalan, penyesalan. Karena penyesalan, terlambat ini aman. Identifikasi tantangan, ya. Kompetensi guru, pemahaman tentang pembelajaran,
mendalam masih beragam. Sebagian guru masih terpaku pada metode konvensional dan bingung membedakannya dengan tematik biasa. Sarana prasarana akses internet belum stabil dan proyektor belum tersedia di semua kelas, menghambat integrasi media digital dalam RPP. Beban administrasi yang padat membuat waktu guru untuk merancang RPP yang inovatif dan mendalam menjadi terbatas. Peluang dan sumber daya, dukungan internet, antusiasme guru untuk belajar sangat tinggi. Sekolah memberikan dukungan penuh terhadap inovasi pembelajaran dan penyediaan waktu pelatihan. Kebijakan dan komunitas, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam menyusun RPP. Keberadaan komunitas praktis di wilayah setempat menjadi wadah potensial untuk berbagai praktek baik. Potensi siswa menunjukkan adaptasi yang baik terhadap metode baru seperti diskusi kelompok dan proyek. Lanjut, strategi program desain, workshop pelatihan, sosialisasi, filosofi, pembelajaran mendalam, strategi, teknik penyusunan, pertanyaan, semantik. Kemudian kedua, pendampingan intensif dalam kelompok kecil, guru menyusun RPP dan langsung mendapatkan umpan baik dari mentor. Kemudian forum rutin untuk refleksi dan berbagai praktik baik serta pengembangan RPP sekolah. Persiapan implementasi kegiatan serta persiapan sosialisasi dan analisis kebutuhan. Workshop itu berbekal materi dan konsep, kemudian penyusunan RPP terbimbing, kemudian praktik mengajar di kelas. Prosesnya, partisipasi guru tinggi dalam workshop, namun kendala waktu dan literasi digital masih dirasakan sebagai peserta. Hasil, kualitas RPP meningkat dengan adanya komponen pertanyaan, semantik dan asesmen otentik dalam RPP mulai terbentuk. Dampaknya pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif, siswa lebih terlibat aktif, dan budaya kolaborasi guru mulai tumbuh. Program meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, namun memerlukan keberlanjutan untuk menjadi budaya sekolah yang kuat. Saran guru, rekomendasi terus mengembangkan diri lewat KKD, kalau SD, TGP, kalau SMP, konsisten menerapkan RPP mendalam dan integrasi, asesmen autentik. Kemudian kedua, dukungan fasilitas internet, vektor integrasi atau RKS, RKL, RKAS, dan menjadi ini standar supervisi akademik. Rekomendasi ketiga, fasilitas pelatihan tingkat lanjut, apresiasi bagi guru, inovatif dan replikasi program ke sekolah lain. Bahaya diuji. Oh itu Kemendikbud 3 kan kalau namanya.
bahan rumah. Iya, ini dulu ini kepala sekolah apa ya? Kepala sekolah lagi. Iya, karena aku terima kasih. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Makanya saya kira demikian saya sampaikan kurangi tema masih yang pertama ya Pak. Berlalabi dikurangi ya sehingga jadi nama. Iya. Minta peneliti dari Bapak. Nanti lagi sedikit awal kita jawab sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pada sekali bisa dijawab ini ya. Ada yang apa yang dalam itu yang saya tanyakan. Masalah di sini yang saya tanyakan masalah Bank RPP. Ya, Bank RPP jelas ini adalah dokumentasi dari beberapa RPP. Kalau kita duduk Bank RPP ini mulai mungkin Bapak karena ada beberapa kali perubahan kurikulum, adakah RPP yang kita miliki dari dulu awal 2003 sampai sekarang dan apa yang mencolok dalam pelaksanaan kegiatan di kelas dalam rangka mengimplementasikan RPP di kelas ini Pak, antara tahun 2003 katakanlah 2003 RPP pada saat itu sampai sekarang bagaimana apa artinya Pak? Makasih. Jadi benar-benar risiko jauh ya, terkadang terlarang itu harus terluruskan. Tak, kalau memang juga terpilih aja, nanti terpilih aja, pasti punya kekurangan. Kan itu cara kita gimana ini dilatih. Kan seperti itu Pak. Iya, saya ini orang terbuka mengerti saya punya kekurangan. Jadi Pak RPP itu adalah kumpulan RPP Pak. Iya, mengalami perubahan. Kurikulumnya itu sebenarnya tidak pernah juga berubah. Isinya dia berubah. Saya akan tanyakan dulu waktu kita di kelas ini, bagaimana RPP lama, apakah STEM ini dilamari dan dibuat nanti RPP baru yang PM. Nah, katanya Ibu, RPP yang ada itu di kita lalu kembali, kemudian harus ada integrasi masuk ke PM. Sehingga ada kita capaian dari RPP yang lama ke RPP pembelajaran mendalam. Kan namanya masa baru, tahap proses. Tahap proses. Jadi benar juga itu tinggal langsung isi. Lalu di tahapan tingkatan baru bisa mantap. Kecuali yang pintar bisa, yang pintar ya mungkin bisa langsung langsung bagus. Tapi bagi yang punya kekurangan seperti saya, anak jujur yang membaca undang-undang di alat TPP guru pelatihan bisa paham pun. Nah kan begitulah, pemahamannya juga masih kurang, tidak bisa langsung sempurna. Tapi kita tidak bisa punya prinsip berpikir tetap, tapi kita harus punya berpikir tumbuh, sehingga semakin hari ada kemajuan, ada peningkatan. Apa yang acuan yang diberikan oleh pemerintah bisa semakin kita pahami ke depan. Tentunya yang manusia tidak bisa kendor. Utul ilmu ilal mahdi ilal lahi. Di proses. Dari liang lahat sampai ke liang lahat kita harus belajar untuk ilmu sampai dari airnya sampai ke liang lahat. Rawa kalau itu belajar, kalau itu belajar secara betul. Artinya buat pandangan buat kita bahwa kita tidak bisa berhenti.
berhenti terus menerus ya bergerak sampai talento. Saya kira itu mungkin Pak. Saya seperti pemandangan pendakuran di perumahan ikat soal tambahin. Tiba bosku seniorku pendakuran sudah jawab ikat tambahin lagi Pak. Jadi kita saling mengisi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Barangkali sudah ya. Terima kasih tutup. Iya. Terima kasih Yang lain. Oh ada nama tuh. Tetap di atas Pak. Nanti ada ini. Ya menarik ini kapasitas guru dalam menyusun RPP yang di poin kita. Ya, hadiran ini lah apa ada ini. Tapi saya hanya ingin menambahkan jawaban. Oh iya, Apa yang dikatakan presenter tadi itu bahwa dari perubahan kurikulum dulu sampai sekarang ini pendekatannya dalam menyusun rencana pembelajaran itu di mana benang merahnya. Kalau kita perhatikan Pak, kalau kita perhatikan itu luar biasa ini di training ini pendekatan pembelajaran negara walaupun bukan perubahan kurikulum, tetapi mungkin inilah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang mungkin kurang lebih pemahaman kami Pak bahwa meskipun kita di sebagian kita itu sebenarnya sudah menerapkan di pendekatan pembelajaran mendalam, tetapi belum secara formal istilahnya ini, tapi paling tidak kita lihat di planning ini bahwa mungkin sebelum-sebelumnya itu ada kecenderungan kita di dalam merancang perencanaan pembelajaran itu hanya dari segi teorinya saja, secara konsep, tetapi lebih di pendekatan mendalam ini, pembelajaran mendalam karena bagaimana dari konsep yang kita tuju untuk kita tuangkan di dalam itu bagaimana kebermaknaannya, bagaimana kontekstualnya, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga betul-betul rancangan pembelajaran itu yang diterapkan kepada anak itu perlu makna di kehidupan nyata anak itu sendiri. Itu kurang lebih saya seperti itu Pak, sehingga betul-betul ini Pak memberikan benang merah ini pendekatan ini dari pendekatan kurikulum sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Pak Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di pagi. Saya syukur pun saya masukan tambahan. Iya. Itu jadi dia. Warung apa kira-kira siapa atau mempromo. Ya sekarang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah. Jadi terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas guru dalam PM. Kalau kita ngaji bahwa guru itu memiliki tupoksi ya 5M ya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi dan melaporkan hasil belajar. Tambah lagi sekarang tambahan tugas tambahan ada lagi dan guru wali. Ya, jadi tentunya dalam sejarah bagaimana perencanaan pembelajaran ya dulu lagi kalau dulu kan namanya TIU dan TIK ya, visual instruksional, sekarang rencana pembelajaran itu mengalami berbagai modifikasi walaupun secara esensinya itu kembali ke 3 aspek komponen dasar RPP: tujuan pembelajaran, langkah dan asesmen. Ya kalau menurut aja kita mau satu namanya media pembelajaran. Tentunya dalam penyusunan RPP penting tadi bank RPP. Bukan maksudnya bank RPP yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tapi bank RPP yang berjalan di tahun berjalan, ya seperti itu. Jadi penting tentunya kita dalam observasi kelas, apalagi supervisi, ya, penyusunan RPP menjadi dasar untuk pelaksanaan observasi. Ya. Ada istilahnya. Apa bedanya kapan guru dikatakan ngajar? Apabila masuk kelas menggunakan
menggunakan RPP. Ya. Seperti itu. Ada dalam manajemen kan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Guru yang tidak membuat perencanaan sama dengan guru merencanakan kegagalan dalam pembelajaran. Jadi penting. Kalau kita pakai analoginya lagi, kalau seorang dokter mengobati pasien agar sembuh, dia menggunakan resep dokter. Ini dimakan, diminum 3 kali sehari. Kalau guru mengobati siswa untuk cerdas dengan menggunakan RPP, ini diterapkan 3 kali pertemuan. Sehingga tentunya ya, penting bagi kita untuk tidak mengabaikan RPP sebagai asistensi kita dalam menjaga mutu pengajaran dan pembelajaran kita di kelas bersama. Saya kira ini untuk diskusi kita. Kalau ada yang menanggapi lagi, menambahkan, boleh menyumbangkan lagi saran atau